Sedikit lega saat itu karena dia tidak melihat apapun dari kaca spionnya itu. Sampai entah kenapa dia ingin melihat kaca spion yang ada di sebelah kiri. Dan saat dia melihatnya, jantung Ana seketika berhenti berdetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Nijar dari Cikoror. Apa kabar kalian semuanya? Gue harap kalian semua yang menonton video ini selalu baik-baik saja, diberikan rezeki yang cukup, selalu sehat walafiat, dan selalu berada dalam lindungannya. Oh ya, kalian pernah nggak di saat kalian kerja di suatu perusahaan, kalian tuh memakai atau mungkin mengambil barang hasil produksi kalian karena merasa hal itu tidak akan menjadi suatu masalah. Bagi kalian yang pernah ngalamin atau mungkin pernah melakukan hal itu, kali ini mulailah berhati-hati. Karena pada kesempatan ini gue bakal nyeritain satu pengalaman horor dari seseorang yang bernama Ana. Di saat dia bersama teman-temannya mengambil barang hasil produksi dari sebuah perusahaan tempat temannya bekerja, hingga akhirnya menjadi petaka bagi Ana sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang pun nasib Ana masih belum dapat diketahui. Tidak usah menunggu lama lagi dan tidak usah basa-basi lagi. Mari kita buat suasana malam ini lebih mencekam. Sebenarnya kisah ini diceritakan oleh salah satu teman Ana yang bernama Yosef. Dikarenakan saat ini keberadaan Ana tidak lagi diketahui oleh Yosef. Mursana, itulah nama lengkapnya. Tapi beberapa temannya sudah terbiasa memanggilnya dengan nama Ana. Dikarenakan sudah cukup lama Ana ini tidak bekerja, sehingga kegiatan sehari-harinya pun hanya tidur, makan, dan seperti itu seterusnya. Sampai di saat Yosef datang pun, saat itu Ana sedang dalam keadaan tidur. Yosef pun masuk. Dikarenakan orang tuanya ini memang sudah cukup welcome kepadanya, dia membangunkan Ana. Ana pun terbangun dan sedikit kaget kan. Di saat dia terbangun, sudah ada Yosef di dalam kamarnya. Ana lantas bertanya kepadanya, apa maksud kedatangannya? Yosef pun menjelaskan alasan kedatangannya. Dia mengajak Ana untuk bertemu dengan seorang temannya yang saat ini sedang bekerja di sebuah pabrik. Karena menurut temannya, dia memiliki satu pekerjaan untuk mereka berdua. Kontan, Ana pun merasa sedikit senang dengan kabar dari Yosef itu. Tanpa menunggu lama, Ana pun segera pergi ke kamar mandi dan segera bersih-bersih dan bersiap-siap untuk segera berangkat bersama Yosef. Singkat cerita, mereka pun berangkat untuk menemui teman Yosef ini. Beberapa menit mereka menunggu di sebuah kios di depan pabrik tersebut, karena pada saat itu jam istirahat dari teman Yosef ini memang belum bertepatan dengan waktu di saat mereka datang. Setelah cukup lama, akhirnya teman Yosef ini pun datang dan menghampiri Yosef. Yosef pun memperkenalkan temannya ini kepada Ana. Temannya ini bernama Ucu. Setelah memesan kopi, Ucu ini pun akhirnya menjelaskan tentang pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Dan ternyata Ucu ini menawarkan untuk bekerja sama di saat dia bermain curang
di dalam pabrik ini. Dalam artian, Ucu ini berencana untuk mencuri beberapa bungkus benang yang akan dia lemparkan keluar benteng. Lalu tugas Ana dan Yosef adalah menerima benang-benang yang telah dilemparkan oleh Ucu. Hingga keesokan harinya mereka harus menjualnya ke toko-toko yang membutuhkan. Sedikit kaget Ana saat itu, karena jujur saja, sebelumnya Yosef tidak menceritakan tentang pekerjaan yang akan mereka kerjakan sedikit pun. Ana tidak menyangka bahwa saat ini Yosef dan Ucu membawanya ke dalam sebuah pencurian barang di dalam pabrik tersebut. Tapi karena saat itu Ana sudah cukup lama menganggur dan tidak memegang uang sedikit pun, dia pun akhirnya mau tidak mau menerima tawaran dari Ucu tersebut. Karena dalam pikirannya saat itu, yang penting apapun yang dia lakukan itu menghasilkan uang. Setelah Ana dan Yosef setuju, akhirnya mereka pun menyusun rencana, dan rencana mereka akan dilaksanakan pada jam 1 dini hari. Di saat para security itu istirahat, dan biasanya mereka akan beristirahat di pos gerbang depan pabrik tersebut. Dan itulah waktu-waktu terbebas bagi Ucu untuk melemparkan beberapa bungkus benang keluar benteng dari pabrik itu. Setelah mereka berbincang-bincang cukup lama dan menyusun rencana sedemikian rupa, akhirnya malam pun tiba, dan tibalah waktu bagi mereka beraksi. Ana dan Yosef berangkat ke pabrik itu menggunakan 2 sepeda motor. Dengan kata lain, mereka membawa motor mereka masing-masing, dikarenakan pada saat itu mereka belum tahu berapa banyak barang yang akan mereka bawa nantinya. Ditakutkan kalau mereka akan membawa barang yang cukup banyak sehingga tidak akan cukup jika menggunakan 1 motor saja. Setelah mencari spot untuk parkir yang cukup aman, akhirnya mereka pun berjalan menyusuri sebuah jalan setapak di samping pabrik tersebut, dan sampailah mereka di lokasi titik perjanjiannya dengan Ucu. Sedikit kaget Ana saat itu, karena saat dia lihat lokasi titik perjanjian ini bertepatan dengan sebuah pemakaman. Dan di antara pemakaman tersebut tidak ada satupun pemakaman orang dewasa. Ya, saat itu yang Ana lihat hanya rentetan pemakaman bayi dan balita yang ada di sana. Tapi bagaimanapun juga, hal itu tetap membuatnya merinding dan bergidik ngeri. Mengingat karena pada saat itu mereka memang sengaja untuk berdiam di tempat yang sangat sepi, agar keamanan di saat mereka memungut benang-benang yang akan dilemparkan oleh Ucu itu terjaga. Beberapa menit mereka menunggu di tempat itu, sampai suara dari Ucu pun terdengar. Itu adalah sebuah kode. Tidak lama setelah suara Ucu terdengar, maka beberapa bungkus benang pun mulai melayang ke arah mereka. Meskipun yang dilemparkannya ini adalah benang, tapi beban dari benang itu cukup berat, dikarenakan dalam 1 bungkusnya terdapat beberapa puluh rol benang, sehingga membuatnya cukup berat. Tidak menunggu lama, mereka pun langsung memungut benang-benang yang telah dilemparkan oleh Ucu dan memasukkannya ke dalam sebuah karung yang telah mereka persiapkan. Sampai pada suatu waktu, ada 1 benang yang Ucu lempar tanpa sengaja mengenai batu nisan dari salah satu makam tersebut, hingga membuatnya sedikit miring. Jujur saja, saat itu mereka sedikit kaget,
Tapi karena sudah terlanjur basah, akhirnya mereka melanjutkan apa yang mereka kerjakan saat itu. Saat Ana mendekati makam itu dan memungut benangnya, tiba-tiba saja Ana merasakan suatu perasaan yang aneh. Karena saat itu ada hembusan angin dingin yang tiba-tiba saja berhembus ke arah pundaknya. Kontan, pada saat itu Ana langsung menoleh ke arah belakang. Tapi dia tidak melihat ada siapapun di sana. Dari kejauhan dia hanya melihat Yosef yang sedang sibuk memungut benang-benang yang Ucu lempar. Ana pun lantas memungut benang yang ada di samping makam tersebut. Ketika Ana memungut benang itu, samar-samar Ana mendengar ada suara tertawa anak kecil. Rasa takut langsung menggerayanginya saat itu juga, dan membuatnya sedikit berlari menghampiri Yosef. Yosef bertanya apa yang terjadi dengannya. Ana tidak menceritakannya dan terus berfokus untuk memungut benang-benang tersebut. Sampai akhirnya benang yang Ucu lemparkan pun berhenti, dan mereka telah melihat karung yang mereka bawa ini sudah terisi penuh. Mereka pun membawanya ke sepeda motor mereka, karena pada saat itu Yosef yang membawa sepeda motor metik, dan itu membuatnya memungkinkan untuk membawa barang sebanyak itu. Maka mereka pun sepakat Yosef yang akan membawa barangnya dan Ana akan mengikutinya dari belakang. Setelah menaruh dan mengikatnya sedemikian rupa di motor Yosef, mereka pun menyalakan sepeda motornya dan langsung tancap gas untuk menjauhi pabrik tersebut dan bergegas pulang. Tapi di jalan, hal aneh terjadi. Yosef tiba-tiba saja memacu kendaraannya dengan kencang dan meninggalkan Ana. Meskipun pada saat itu Ana berusaha mengejarnya, tapi sialnya Yosef tidak terkejar saat itu. Ana pun bertanya-tanya kenapa Yosef ini memacu kendaraannya dengan cepat. Apakah pada saat itu Ana akan dicurangi oleh mereka? Ana pun berusaha membuang pemikiran itu jauh-jauh, sampai saat dia masih berpikir, dia samar-samar mendengar suara tertawa anak kecil di belakangnya. Kontan, dia langsung menengok ke arah belakangnya. Tapi dia tidak melihat siapapun di belakangnya saat itu. Ana sedikit merinding pada saat itu, karena mengingat apa yang dia dengar saat di pemakaman tadi sungguh sangat sama dengan apa yang dia dengar barusan. Karena takut, Ana mulai membaca beberapa doa yang dia hafal. Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini Ana tidak ingin menoleh ke belakang, melainkan dia hanya berusaha menengok lewat kaca spion. Dan saat dia melihat kaca spion sebelah kanan, dia terkaget hingga sepersekian detik. Saat itu dirinya berhenti bernapas saking kagetnya, karena saat itu Ana melihat di belakangnya ada sosok anak kecil. Anak kecil itu membalas pandangan Ana di kaca spionnya dan menyeringai senyum. Ana benar-benar ketakutan saat itu. Tapi saat itu Ana masih bisa fokus untuk mengendarai sepeda motornya dan terus membaca doa yang dia tahu. Dia berharap Yosef menunggunya saat itu. Beberapa detik berselang setelah dia melihat kaca spionnya. Kali ini
sebuah suara kembali terdengar dari arah belakangnya. Tapi kali ini bukanlah suara tawa anak kecil, melainkan suara bunyi-bunyi tulang. Ana mulai merasa panik saat itu. Dia kembali mencoba melihat ke arah spionnya, tapi sedikit lega saat itu karena dia tidak melihat apapun dari kaca spionnya itu. Sampai entah kenapa dia ingin melihat kaca spion yang ada di sebelah kiri. Dan saat dia melihatnya, jantung Ana seketika berhenti berdetak, karena saat itu dia melihat sesosok anak kecil yang saat ini wajahnya mengarah ke arah wajah Ana. Tapi sosok anak kecil itu tidak melihat ke arahnya, dikarenakan sosok anak itu tidak memiliki bola mata. Di bagian kelopak matanya hanya bolong berlubang, dan Ana dapat melihat dengan jelas darah hitam keluar dari lubang tersebut. Ana tidak dapat lagi menahan rasa takutnya, terlebih saat sosok itu seperti meloncat dan mendekatkan wajahnya ke arah Ana, sampai wajahnya itu berada di sebelah kiri wajah Ana. Kontan, Ana pun benar-benar ketakutan pada saat itu. Dia berteriak-teriak di tengah jalan saat itu dan berusaha membaca doa. Saking ketakutannya, Ana tidak bisa lagi menguasai keseimbangan motornya, sampai akhirnya dirinya pun terjatuh. Beberapa detik setelah terjatuh, Ana pun mulai tersadar. Dia mulai mengingat-ingat apa yang terjadi kepadanya barusan. Setelah dia ingat sepenuhnya, dia kembali merasa takut. Dia melihat ke segala arah untuk mencari pertolongan, tapi dikarenakan pada saat itu memang sudah sangat malam, maka untuk berharap ada orang lain pun sangatlah tipis. Sampai Ana mendengar ada suara ranting yang bergerak di atasnya. Dan saat Ana melihat ke atasnya, Ana melihat sosok anak kecil tadi berada di ranting pohon di atasnya saat ini. Sosok anak itu pun seperti bermain-main layaknya anak kecil di atas pohon. Hingga akhirnya anak kecil itu melompat ke depan Ana. Kontan, Ana pun ketakutan dan berusaha berlari menjauhi anak kecil tersebut. Tapi setelah beberapa meter dia berlari, dia tiba-tiba saja merasakan sakit di betisnya. Seakan-akan ada suatu benda tajam yang menusuk di betisnya. Ana pun berhenti sesaat dan melihat apakah betisnya ini luka dikarenakan terjatuhnya tadi. Tapi Ana tidak melihat luka ataupun darah sedikit pun di sana. Karena masih merasa ketakutan, Ana kembali berlari dan berbelok ke sebuah gang kecil yang cukup sepi saat itu, berharap ada orang di sana untuk dimintai pertolongan. Tapi sialnya, setelah beberapa meter, Ana tidak kunjung menemukan orang untuk dimintai pertolongan. Ana pun terus melanjutkan larinya, karena saat ini di telinganya Ana tetap mendengar suara tawa anak kecil tersebut. Dan setelah beberapa saat dia berlari menyusuri gang kecil itu, dia tiba-tiba berhenti. Karena saat ini dia melihat di depannya adalah sebuah pemakaman. Dan pemakaman itu
adalah pemakaman tempat mereka memungut benang-benang yang dilemparkan oleh Ucu. Ana merasa sangat aneh saat itu, padahal Ana sudah menjauhi pabrik itu cukup jauh. Tapi bagaimana mungkin dia kembali ke pemakaman ini? Dia berusaha melihat ke arah kiri untuk memastikan, dan benar saja dia melihat benteng dari pabrik itu. Ana benar-benar ketakutan saat itu, terlebih saat suara tawa dari anak kecil kembali terdengar, dan saat Ana melihat ke arah belakangnya. Kali ini Ana benar-benar merasa ketakutan, dan rasa takut itu lebih dari apapun yang pernah dirasakannya, karena dia melihat sosok anak kecil itu kembali mengejar Ana. Dan kali ini tidak hanya satu sosok, melainkan sangat banyak sosok seram yang saat ini mengejarnya. Mau tidak mau, Ana harus kembali berlari dan menerobos pemakaman tersebut. Ana pun kembali berlari menerobos pemakaman itu sambil merasa ketakutan. Saking ketakutannya, Ana sampai menangis dan menjerit-jerit meminta pertolongan sambil berlari-lari. Setelah berlari beberapa saat dan terus menyusuri pemakaman itu, Ana pun tersandung salah satu batu nisan di pemakaman itu, hingga membuatnya terjatuh dan tidak sanggup lagi berlari. Ana dapat melihat jelas saat itu sosok anak kecil yang berlari seakan-akan seperti melayang, sangat cepat mendekat ke arahnya. Saking ketakutannya, Ana tidak lagi tersadar saat itu. Keesokan harinya, warga di sekitar sana menemukan Ana sedang terbaring di pemakaman itu. Hingga setelah melihat identitasnya, mereka pun mengantarkannya pulang. Orang tua Ana saat itu merasa sangat kaget karena mereka heran apa sebenarnya yang terjadi kepada anaknya hingga dirinya pingsan di tempat seperti itu. Tetangganya pun berbondong-bondong menengoknya karena hingga pada saat itu Ana belum tersadar dari pingsannya. Setelah beberapa saat, akhirnya Ana pun tersadar, dan seperti orang yang baru tersadar dari pingsan pada umumnya, dia pun mulai melihat ke arah sekelilingnya. Dan terlihat saat itu dia merasa kebingungan ketika melihat sekelompok tetangganya sedang mengelilinginya saat itu. Sampai pada saat Ana melihat ke arah kaki kirinya, tiba-tiba saja dia berteriak-teriak ketakutan dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Sangat histeris saat itu. Beberapa tetangganya menanyakan kepada Ana apa yang dia lihat dan kenapa dia berteriak. Ana hanya berteriak-teriak secara terus-menerus dan berkata takut. Mereka pun merasa sangat heran karena mereka tidak melihat apapun dari arah kakinya. Melihat keadaan itu, orang tuanya pun memeluk Ana, sampai akhirnya Ana kembali pingsan. Kejadian itu terus terulang beberapa kali, hingga kali ini setelah Ana tersadar, orang tuanya langsung menghalanginya dan mengatakan kepadanya untuk tidak melihat ke arah kaki kirinya. Ana pun tahu apa yang dimaksud oleh orang tuanya itu. Meskipun sebenarnya orang tuanya tidak tahu apa yang Ana lihat, tapi yang orang tuanya tahu adalah di kaki kirinya terdapat sesuatu yang membuat Ana sangat ketakutan. Tidak lama setelah itu,
Satu persatu para tetangganya pun berpamitan untuk pulang. Dan setelah semua tetangganya itu pulang, orang tua Ana pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ana pun lantas menceritakan segalanya, termasuk kegiatannya mencuri barang hasil produksi di pabrik salah seorang temannya. Kontan, orang tuanya pun marah besar sejadi-jadinya kepada Ana saat itu. Tapi meskipun begitu, rasa sayang orang tua tetaplah rasa sayang. Tidak akan terbatas dan tidak akan terbantah oleh amarah yang ada. Setelah mereka paham apa yang terjadi, orang tuanya pun memanggil ustadz di daerahnya dan meminta bantuan kepadanya untuk membersihkan Ana. Pak Ustadz pun bersedia untuk membantu mereka. Pak Ustadz ini berencana untuk meruqyah Ana. Setelah semua persiapan dilakukan, akhirnya ruqyah itu pun dilaksanakan sampai Ana tidak tersadar. Dan kali ini yang berbicara bukanlah Ana, melainkan hantu anak kecil yang saat ini sedang nempel di kaki Ana. Setelah perdebatan mereka yang cukup hebat, sosok hantu anak kecil itu meminta Ana untuk membetulkan posisi batu nisannya yang telah berubah dari posisi sebelumnya. Ketika kegiatan ruqyah yang dilaksanakan oleh Pak Ustadz ini selesai, Pak Ustadz langsung menyuruh orang tua mereka untuk ke pemakaman tersebut saat itu juga, tanpa menunggu waktu lagi. Karena menurut Pak Ustadz, ditakutkan Ana lah yang akan menjadi korban. Karena menurutnya sosok hantu anak kecil berbeda dengan sosok hantu dewasa. Sosok hantu anak kecil itu lebih kuat dari yang lainnya. Sedikit merasa panik orang tua Ana saat itu, mereka pun segera bergegas ke pemakaman itu. Setelah sampai di pemakaman itu, Pak Ustadz membantu mereka dengan beberapa doa dan menyuruh Ana untuk meminta maaf sambil membetulkan posisi dari batu nisan tersebut. Dan alhamdulillah, setelah Ana meminta maaf dan membetulkan posisi batu nisan itu, kakinya yang sebelumnya terasa sakit saat ini sudah terasa ringan dan tidak lagi terasa sakit. Dia pun memeluk kedua orang tuanya dan meminta maaf kepada mereka berdua dan berjanji tidak akan mengulangi apa yang dilakukannya lagi. Kalian pasti mengira bahwa teror dari sosok anak kecil tersebut telah selesai. Tapi kalian salah. Karena ketenangan itu hanya bertahan beberapa hari saja. Hingga pada suatu hari ketika Ana selesai mandi, dia pun bercermin. Dan saat dia bercermin, dia melihat wajahnya berubah menjadi wajah anak itu. Dia pun kaget dan langsung membanting cermin itu. Orang tuanya yang mendengar bantingan itu langsung mendatangi Ana dan bertanya apa yang terjadi. Kejadian itu berkali-kali terjadi kepadanya. Bahkan tidak hanya itu, rasa sakit di kaki kirinya kali ini kembali terasa. Tidak hanya itu, tapi beberapa kali Ana melihat sosok hantu anak kecil itu berada di dalam rumahnya, seperti sedang bermain-main di dekatnya. Bahkan kali ini
orang tua anak dapat melihat sosok hantu anak itu. Ketika orang tuanya meminta bantuan kembali kepada Pak Ustadz menjelaskan bahwa sosok lelembut anak kecil itu sudah terlanjur merasa nyaman berada di dekat anak, sehingga akan cukup sulit untuk diusir. Dan Pak Ustadz tersebut menyarankan agar anak dibawa ke salah seorang gurunya yang lebih mengerti tentang hal itu. Akhirnya, beberapa hari setelah itu, anak sekeluarga pergi keluar kota ke sebuah pesantren, tempat di mana guru dari Pak Ustadz itu berada. Dan sampai detik ini, anak belum kembali. Dalam hatinya, Yosef merasa sangat bersalah telah mengajak Ana untuk melakukan hal itu. Tapi di sisi lain, Yosef merasa penasaran bagaimana kabar Ana saat ini. Apakah sosok hantu anak kecil itu masih menghantuinya? Ataukah saat ini Ana sudah berhasil disembuhkan? Oke guys, dan itulah kisah horor kita pada malam ini. Gimana menurut kalian kisah horor kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh ya, bagi kalian yang punya pengalaman horor yang pengen gue ceritain di sini, silahkan submit kisah horor kalian ke Instagram gue yang udah gue taruh di deskripsi. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian juga mensubscribe terlebih dahulu channel ini, dan jangan lupa juga tekan loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita horor dari gue. Gue Nicar dari Cikoror. See you to the next video. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Mulailah melihat ke arah sekeliling kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.